perkenalkan nama saya Eka Dasaria Nenggolan yang saat ini sedang melaksanakan PPG di LPTK USK kategori 1 tahun 2022. Hari ini saya akan melakukan sesi wawancara terhadap pakar, yaitu untuk memenuhi tugas tentang eksplorasi penyebab masalah. Jadi di sini saya akan mewawancarai Bapak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Oke, untuk identifikasi masalah, saya ambil ada 3 masalah yang terjadi di sekolah ini. Yang pertama adalah mengenai motivasi siswa yang rendah di dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah kurangnya penggunaan IT oleh guru-guru. Dan yang ketiga adalah mengenai bagaimana komunikasi antara orang tua dengan guru mengenai permasalahan yang dihadapi oleh si anak. Jadi untuk menyingkat waktu, saya buat di sini adalah pertanyaan pertama mengenai rendahnya motivasi belajar siswa. Pertanyaan yang terkait untuk itu adalah yang pertama, Bapak sebagai pemerhati pendidikan, menurut Bapak apa faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar siswa? Ya, seperti yang kita lalui, baru faktornya yang pertama yaitu kurang semangat belajar karena sudah terbiasa dengan belajar dari rumah. Itu dulu satu, karena COVID-19 jadi terbawa-bawa pada saat sekarang ini semangatnya udah pasti kurang, jadi artinya kedisiplinan juga kurang. Nah, jadi faktornya itu tadi itu, Bu. Yang dua itu ya, pengaruh COVID, pembelajaran COVID yang dari selama kurang ini disiplin. Dan kurang disiplin Ya. Itu untuk yang pertama. Yang pertama ya, Pak. Yang kedua, pertanyaan di sini adalah Bapak sebagai pemerhati pendidikan, kira-kira ada nggak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan penerapan teknologi dalam proses pembelajaran? Ya, artinya itu sudah jelas pemerintah kita harapkan supaya memberikan dorongan yang berupa sosialisasi atau misalnya diklat singkat untuk kepada semua anak-anak yang misalnya melalui training menggunakan IT. Itu saya rasa. Jadi kebetulan guru IT di sini juga terbatas, jadi mungkin dia terbatas, saya bilang. Artinya di tempat ini ada guru TIK atau teknologi, cuma dia juga ada bidang studi yang lain. Jadi harus ada misalnya yang mengajari atau yang memberikan training untuk penggunaan IT. Berarti intinya di sini adalah melakukan pelatihan terhadap guru-guru dari pemerintah, terhadap guru-guru ya, Pak, supaya nanti mereka tidak canggung dalam menggunakan namanya IT tersebut. Jadi apabila misalnya ada nanti program dari pemerintah, guru sudah siap untuk melaksanakannya. Itu harapan kita, maunya begitu ya, daripada guru-guru harusnya semangat untuk mengikuti pelatihan untuk ini nanti. Karena guru harus selalu belajar, ya, wajib, gitu ya, Pak? Ya, wajib meningkatkan kualitasnya yang melalui IT. Begitu kira-kira ya, Pak. Yang terakhir, Pak, di sini pertanyaannya adalah mengenai kayak mana sebenarnya hubungan antara orang tua dengan siswa. Dikatakan di sini adalah interaksinya, hubungannya kurang begitu baik, yang artinya tidak menanggapi apa yang diberikan oleh guru. Jadi yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana sebaiknya dan seharusnya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengatasi komunikasi yang kurang maksimal tadi. Ya, ini kalau bisa yang namanya kerjasama, ya ada pihak dari sekolah, ada dari pihak orang tua. Artinya dua-dua harus interaksi. Artinya orang-orang tua murid juga di tempat ini maunya diundang datang. Jadi karena situasi kondisi, mungkin kalau diundang misalnya ada kurang lebih anak kita 400 sekian, mungkin hanya sepertiga yang datang. Itulah misalnya penyampai motivasi kepada orang-orang tua yang tidak hadir. Jadi artinya sekolah tetap berkomitmen supaya antara orang tua dengan orang tua murid ada kerjasama yang baik untuk peningkatan pendidikan. Jadi artinya dari pihak orang tua juga maunya mau gitu. Jangan misalnya kalau misalnya sedikit cuman yang hadir. Jadi sudah berapa kali diundang, kita harapkan misalnya 75% hanya 25% yang datang. Nah, seperti itu. Tapi dia setuju kalau ada pertemuan misalnya
begini-begini dia setuju, tapi itulah karena pengaruh situasi kondisi, ada sebagian mungkin dia hanya mengutamakan pekerjaannya di bertani atau mungkin hal-hal yang lain. Jadi semangat untuk itu kepada orang tua, maunya semangat dia misalnya kalau untuk meningkatkan mutu pendidikan, misalnya contoh ada kekurangan di tempat ini, maunya ada partisipasi begitu dari pihak orang tua. Berarti intinya sini Pak, latar belakang juga mempengaruhi mengapa komunikasi antara guru dengan orang tua kurang begitu maksimal ya Pak. Kalau boleh saya tahu latar belakangnya apa kira-kira Pak? Latar belakangnya masalah ekonomi ya, misalnya pekerjaan. Ini karena kecamatan termasuk desa ya, seperti inilah kita di sini, nggak sama dengan di kota-kota. Mungkin banyak yang pegawai negeri atau pegawai-pegawai yang sudah berpendidikan. Jadi ini latar belakangnya juga mungkin tidak tamat SD atau hanya tamat SD, sebagian yang tamat SMP. Itu kami data dari sekitar kecamatan Simpang 4 ini, hanya 20% yang berpendidikan. Nah, itu juga berpengaruh. Kira-kira begitu ya Pak. Jadi untuk wawancara hari ini saya rasa sudah cukup bagus. Jadi atas kesempatan dan waktu yang sudah Bapak luangkan, saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Bu, terima kasih.